Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali. Yang kami muliakan para alim ulama, para pemuka agama, para imam masjid, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini, tepatnya pada tanggal 16 Rajab. Hari ini kita berada pada tanggal 16 Rajab. Artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kurang lebih 1,5 bulan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka mari kita persiapkan diri kita, zahir dan batin kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, sehingga nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan kita sudah siap untuk melakukan ibadah-ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab ini juga ada suatu peristiwa yang sangat istimewa, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang masyhur, Isra Mi'raj dilakukan pada malam Senin pada tanggal 27 Rajab. Ya, tepat sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan subuh hari ini mungkin dalam momentum Isra dan Mi'raj saya mau membacakan sebuah kitab, yakni yang berjudul Nuruz Zolam. Kitab Nuruz Zolam ini karangan ulama kita, ulama Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi ini mengarang kitab yang bernama Nuruz Zolam, syarah daripada kitab Aqidatul Awam atau penjelasan daripada kitab Aqidatul Awam. Di sini kitab Aqidatul Awam ini adalah kitab yang menerangkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini disebutkan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu adalah termasuk daripada akidah yang perlu kita yakini. Ya, disebutkan bahwasanya orang yang tidak mempercayai terjadinya Isra, maka dia bisa dihukumi kufur. Karena Isra itu sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi, dan orang yang tidak mempercayai Mi'raj, yakni naiknya Nabi ke langit, itu ulama mengatakan bahwasanya dia dihukumi fasik atau berdosa besar. Kenapa dihukumi fasik? Karena banyak riwayat hadis secara mutawatir yang menjelaskan tentang peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan membaca kitab ini.
yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna Allah ta'ala akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i wal Mi'raji lailan. Maka wajib bagi setiap orang mukmin yang mukallaf untuk meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i wal Mi'raji, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj lailan, yang dilakukan pada malam hari, binahwi 4 saat. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan Nabi menurut riwayat kurang lebih sekitar 4 jam. Au thalathatin, atau ada juga riwayat yang lain mengatakan 3 jam. Wa au aqalla min dzalik, atau juga ada riwayat yang lain mengatakan kurang daripada 3 jam. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan Nabi kurang daripada 3 jam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat hadis yang lain, annahu raja'a wa Khadijah lam tatahawwal an jambiha, bahwasanya Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj sementara Sayyidatuna Khadijah belum berpaling dari tempat tidurnya. Artinya kalau pas berangkat itu tidurnya ke kanan, jadi belum bergerak dari tidur ke kanan tersebut saking cepatnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, annahu raja'a qabla ayyabruda mahallahu. Dalam riwayat yang lain, Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dan beliau pulang tempat tidurnya masih hangat. Artinya sangat cepat sekali. Wa kana dzalika lailatal itsnain, dan peristiwa Isra dan Mi'raj itu menurut sebagian riwayat mengatakan dilakukan pada malam Isnin. Ada juga riwayat yang lain mengatakan pada malam Jumat, awil Jum'ah, awis sabit aqwalan. Ada juga pendapat yang mengatakan malam Sabtu. Akan tetapi menurut pendapat yang masyhur, walakin al-masyhur kana dzalika lailatal itsnain, menurut pendapat yang masyhur peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut dilakukan Nabi pada malam Senin. Lailatas sabi' wal 20, pada malam ke-27 min syahri Rajab, pada bulan Rajab, qabla al-hijrati bisanatin, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad waqa'al Isra'u min Makkah ila Baitul Maqdis 'alal Buraq, dan Isra dan Mi'raj itu dilakukan Nabi dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis 'alal Buraq, dengan menggunakan kendaraan yang bernama Buraq. Wa Jibril an yaminihi, dan Nabi ditemani oleh malaikat Jibril yang berada di sebelah kanan beliau, wa Mikail an yasarihi, dan malaikat Mikail pada sisi kiri beliau. I'lam annal buraka, ketahuilah kata beliau, annal buraka, burak itu dabatan, adalah seekor binatang, min dawatil arba', yang memiliki 4 kaki. Jadi burak itu Bapak Ibu sekalian adalah bentuknya seperti binatang, bentuknya binatang, dan memiliki 4 kaki. Wa huwa la dzakara wala untha. Jadi burak itu tidak berjenis kelamin, dia tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Dunal baghli, dia lebih kecil daripada kuda, wa fawqal himar, dan lebih besar daripada keledai. Bentuknya itu, besarnya itu lebih kecil dari kuda, akan tetapi lebih besar sedikit daripada himar, gambaran burak tersebut. Idza sara yad'u rijlahu inda muntaha basarihi minal ardi. Kalau seandainya burak itu berjalan, maka kaki depannya itu diangkat ke sejajar dengan mata,
Kalau dia berjalan itu kaki depannya, dua kakinya itu di depan disimpan sejajar dengan mata. Artinya disimpan di depan. Tsumma yad'u kullu wahidin min rijlaihil mu'akhirin min mawdi'i aw asbaka minha. Kemudian yang duanya lagi disimpan di belakang. Ya. Fa idza sa'ida 'ala jabalin talat rijlahu wa idza habata ila wahabin talat yadahu syai'an fa syai'an. Kalau beliau melewati gunung, maka otomatis kakinya itu otomatis bisa mengangkat sendiri seperti itu. Wa hadza khususiyah li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan burak ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam taqa'a li nabiyyin mimman rakabahu qablahu, dan burak ini tidak pernah dikendarai oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasumiya burakan, kenapa dinamakan burak? Jadi burak itu bahasa Arabnya baraka yabruku, artinya menyambar. Jadi burak barkon itu dipakai juga untuk arti apa? Kilat. Jadi burak itu dinamakan burak karena kecepatan burak itu seperti sambaran kilat. Saking besar apa? Saking cepatnya. Arsalallahu lahu sallallahu alaihi wasallam minal jannati ijlalan wa ta'ziman. Jadi burak itu memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana burak itu dikirim dari surganya Allah Subhanahu wa taala ijlalan wa ta'ziman, sebagai penghormatan dan pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala anna adatal muluk, sebagaimana kebiasaan para raja, idza studi'a wahidan minhum, maka biasanya kalau seorang raja itu kalau dia mengundang tamu kehormatannya, dia siapkan kendaraan. Nah, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan kendaraannya. Allah siapkan kendaraannya, sebagaimana para raja kalau mengundang tamu kehormatannya, maka dia siapkan kendaraannya untuk dijemput seperti itu. Fa ba'da wusulihi sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa tarakal burak marbutan bis sakhra. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Masjidil Aqsa, tarakal burak marbutan bis sakhra, maka Nabi meninggalkan burak beliau yang terikat di padang rumput yang berada di dekat Masjidil Aqsa tersebut. Kana yajlisu 'alaiha Daud alaihi salam, yang mana di situ tempatnya atau rumahnya pernah berdiam di situ Sayyidina Daud alaihi salam. Wa ba'dahu ibnahu Sulaiman, dan di situ juga pernah tinggal Sayyidina Nabi Allah Sulaiman. Liyaburakahu fi ruju'ihi ila Makkah ba'da uruji ila sama'. Hadza huwal masyhur inda ahli ahwal, dan di sini menurut pendapat yang masyhur, menurut riwayat-riwayat yang masyhur. Walladzi dalat alaihi riwayatul Bukhari, yang mana di sini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi riwayatnya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ida ma'al burak, beliau melakukan perjalanan menggunakan burak. Fauqal uruj min talikal sakhra,
min tilkal sakhra ila haitsu masya'a ba'da an adzina Jibril alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan mi'raj dengan burak seatas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam rakaataini. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa tersebut, beliau melakukan solat 2 rakaat imaman, dan beliau menjadi imam bijami'il anbiya'i, yang menjadi makmumnya para nabi. Ya, jadi para nabi, para rasul, para malaikat itu menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan Isra. Ketika beliau solat di Masjidil Aqsa, beliau melaksanakan solat 2 rakaat, Nabi Muhammad sebagai imam dan makmumnya para nabi yang lain, para rasul yang lain. Nah, disinilah kita berkeyakinan, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya para nabi dan para rasul itu dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Isra dan Mi'raj itu nabi dan rasul datang beserta jasad dan ruhnya, bukannya di dalam mimpi, bukannya cuma cerita-cerita hayalan. Berdasarkan riwayat daripada Imam Bukhari, Imam Bukhari mengatakan bahwasanya para nabi yang mengikuti solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang secara ruh dan jasadnya. Fatasulu annal Isra masirahu sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa wal urud su'uduhu ila samawat hatta jawaza muntaha ila al-arsy. Dan kita ketahui bahwasanya Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila samawat, ke langit dunia, hatta jawazaha muntaha ila al-arsy wa lam yujawizuhu. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memasuki Arash, maka Sayyidina Jibril tidak bisa melakukan tersebut. Wahuma bisajadat bijasadihi wa ruhihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj bijasadihi, dengan badan beliau, wa ruhihi, dan juga dengan ruhnya, ma'ayaqazatan, jadi dalam keadaan sadar, bukannya mimpi. Jadi Isra dan Mi'raj itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan jasad dan ruh beliau, dan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Jadi di sini dikatakan wal Isra thabitun bil kitab. Ya, berita tentang Isra ini telah ada di dalam Al-Quran, was sunnah, dan juga di dalam hadisnya Nabi Muhammad, wa ijma'il muslimin, dan juga kesepakatan para ulama. Paman angkarahu kafara, maka barang siapa yang mengingkari peristiwa Isra, maka dia dihukumi kafir. Ya. Wal Mi'raj thabitun bil ahadis, dan Mi'raj, jadi cerita Isra itu telah ada di dalam Al-Quran. Sini sebutkan barang siapa yang mengingkari peristiwa Isra, maka dia bisa dihukumi dengan kufur. Wal Mi'raj, adapun Mi'raj thabitun bil ahadis, telah dijelaskan di dalam hadis al-masyhur, menurut pendapat-pendapat yang masyhur. Faman angkarahu, barang siapa yang mengingkari peristiwa Mi'raj, la yakfur, dia tidak dihukumi dengan kufur, bal yafsuk, akan tetapi dia dihukumi dengan fasik. Jadi kalau orang mengingkari Mi'raj tidak dihukumi kafir, tapi dihukumi dengan fasik. Artinya dia melakukan dosa besar, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Baijuri.
Falamma wasala ila Baitul Maqdis dakhala al-masjid min babi syarqi. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Baitul Maqdis, maka beliau masuk dari pintu timur. Ya. Tsumma shalla wa huwa Jibril rak'ataini. Ya. Tahiyatul masjid. Kemudian ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, Masjid Al-Qudsi tersebut, Masjid Qudsi tersebut, beliau salat 2 rakaat. Ya. Falamma faghara min salatihima lam yalbuth illa zamanan yasiran hatta ra'a masjidan qad istama'a fihi nas. Jadi ketika beliau masuk dari pintu, kemudian beliau salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid, diikuti juga dengan malaikat Jibril. Ketika beliau selesai salat tahiyatul masjid, beliau melihat ke belakang sudah penuh dengan para nabi, sudah penuh dengan para rasul yang berkumpul. Ijtama'a fihi unasan katsiran minal anbiya wal mursalin wal malaikah, dan juga berkumpul para malaikat, wal insi wal jinni, begitu juga ada dari golongan manusia dan juga ada daripada golongan jin. Bi abdanihim wa arwahihim, dengan jasad mereka dan juga dengan ruh mereka, ahya'an wa amwatan, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, para nabi itu, baik nabinya yang telah meninggal dunia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruh mereka, ataupun yang masih hidup juga dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal anbiya wal mursalin, sesungguhnya para nabi dan mursalin itu ahya'an fi kuburihim, mereka itu hidup di kuburannya. Jadi anbiya, para nabi dan para rasul itu dia hidup di kuburannya, mereka hidup di kuburannya. Yasumuna, bahkan sebagian mereka berpuasa, wa yusalluna, dan sholat. Jadi para nabi, para rasul itu hidup di kuburannya, melakukan puasa dan melakukan sholat. Wa yahujjun, bahkan sebagian mereka ada yang melakukan haji. Jadi kalau ketika kita haji, para nabi, para rasul juga ikut haji. Ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih ini pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa qala ba'duhum yankihun, bahkan ada lagi sebagian pendapat ulama mengatakan bahwasanya nabi dan rasul itu juga nikah. Artinya walaupun mereka sudah meninggal secara zahir, mereka sudah berpindah ke alam kubur, akan tetapi mereka masih hidup. Ya. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wala taqulu mimma yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ya, jangan kalian katakan, kata Allah, bahwasanya orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka mati, bal ahya, akan tetapi mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka mendapatkan rezeki. Nah, itu dalilnya. Tsumma adzina Jibril wa uqimatis shalah, kemudian setelah selesai Nabi melakukan salat tahiyatul masjid, kemudian Jibril azan. Nah, jadi yang melakukan azan itu malaikat Jibril. Wa uqimatis shalah, kemudian setelah azan iqamah dan didirikan salat. Falamma sami'atin nas dzalika qamu ala aqdamihim sufufan, maka ketika yang hadir itu daripada nabi dan rasul mendengar Jibril sudah qomat, maka mereka berdiri membentuk saf-saf, yantaziru man ya'ummuhum, setelah berdiri membentuk saf-saf, mereka ni nunggu siapa yang mau jadi imam nih, kan? Sudah malaikat berdiri, para nabi berdiri, para rasul berdiri, mereka menunggu siapa yang mau menjadi imam. Fa akhadha Jibril biyadihi alaihissalam, maka Sayyidina Jibril, maka malaikat Jibril mengambil tangan Nabi dan membawa beliau ke mihrab.
Ya, faqadimahu fil mihrab, maka Sayyidina Jibril mengambil tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa beliau ke mihrab. Fa shalla imaman bihim raka'ataini, maka Nabi salat menjadi imam 2 rakaat. Fa kana sufuf minal mursalin thalathata sufuf. Di sini disebutkan safnya para rasul itu ada 3 saf. Jadi para rasul yang hadir di situ ada 3 saf yang hadir. Wa minal anbiya'i arba'atun, dan daripada safnya nabi, para nabi itu ada 4 saf. Jadi para rasul ada 3 saf, para nabi ada 4 saf. Wal malaikah wal insi wal jinni sufufuhum la tanhasirun. Selanjutnya daripada saf-safnya para malaikat dan para jin itu tidak terhitung safnya. Wa wasa'allahu alaihim al-masjid ikraman lahu alaihissalam. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala membesarkan masjid tersebut sehingga bisa menampung orang yang sangat banyak tersebut. Jadi Masjid Aqsa tersebut dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini dituntut keimanan kita. Jadi yang berbicara di sini bukanlah akal, akan tetapi keimanan kita. Kalau kita berbicara secara akal, maka mungkin tidak masuk di akal. Akan tetapi ketika kita berbicara dengan keimanan, maka semuanya pasti bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an tersebut Allah membuka peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan kata-kata subhanalladzi. Maka para ulama ahli mufassir mengatakan ketika Al-Qur'an diawali dengan kata subhanalladzi, maka Allah akan menceritakan sesuatu yang luar biasa, menceritakan suatu kejadian yang luar biasa. Itu. Jadi Nabi di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan beliau berjalan sendiri, akan tetapi beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma faghara min imamatihim nasabalahu Jibril al-Mi'raj. Dan ketika selesai solat, maka Nabi mempersiapkan untuk melakukan Mi'raj. Alladzi yarahul muhtadar inda khuruji ruhihi. Kemudian Mi'raj ini hanya dilakukan Nabi dalam keadaan sadar dengan jasad dan ruh mereka. Di sini disebutkan dan orang-orang mukmin juga melakukan Mi'raj ketika beliau sakaratul maut. Jadi kita nanti ketika sakaratul maut, ketika muhtadar, ketika ruh kita diambil oleh para malaikat, disitulah kita dimi'rajkan oleh malaikat. Makanya menurut riwayat bahwasanya hampir setiap orang mukmin yang meninggal dunia, maka bola matanya itu berada ke atas, melihat ke atas. Ya, itu menurut riwayat. Sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab ini, bahwa al-muhtadar, beliau melihat, kita melihat ruh kita dibawa oleh para malaikat. Ya, ruh kita melihat ruh kita dibawa para malaikat. Ke alam yang mana dibawa malaikat ini? Apakah alam yang baik atau ke alam yang tidak baik? Ya, maka kita itu penasaran melihat ruh kita dibawa malaikat, kemana larinya? Ke alam yang baik atau ke alam yang tidak baik? Maka disunnahkan ketika orang setelah meninggal dunia, kita usap matanya dengan mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Ya, ambil kita usap matanya setelah dia meninggal dunia, kita usap dengan mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Ya. Sini disebutkan dalam sebuah riwayat tersebut. Jadi Mi'raj itu dilakukan oleh Nabi secara zahir dan batin beliau, secara jasad dan ruh beliau. Dan Mi'raj juga akan dilakukan oleh orang-orang mukmin dengan ruh-ruhnya mereka. Ya. Jadi sampai di sini kalau mau diceritakan semua panjang nih 4 jam. Ya.
Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu di sini disebutkan kalau mau diceritakan sampai habis maka memakan waktu 4 jam. Ini baru cerita Isra-nya nih, belum Mi'raj-nya. Begitu. Maka mengingat waktu juga mungkin kita cukupkan kali ya sampai di sini. Peristiwa cerita ataupun kisah ataupun riwayat tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam kitab Nuruz Zalam ini, karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah ulama Indonesia yang keilmuannya diakui oleh dunia. Beliau menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj berdasarkan riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini sekali lagi saya katakan di sini dituntut keimanan kita. Yang berbicara, yang kita kedepankan adalah iman, bukannya akal kita. Kalau secara akal mungkin tidak masuk di akal. Karena waktu itu, pada zaman itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja memerlukan perjalanan pergi itu 30 hari kurang lebih. Jadi pergi 30 hari, pulangnya 30 hari. Jadi ditempuh Nabi hanya dengan kurang dari 3 jam. Ya, jadi kurang dari 3 jam itu dengan Mi'rajnya sekalian, bukan hanya Isra-nya tapi dengan Mi'rajnya sekalian. Kemudian juga kisah-kisah bahwasanya para nabi, para rasul dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruh mereka, maka itu juga memerlukan keimanan kita untuk meyakininya. Maka mana kita yakini bahwasanya idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, maka pasti akan terjadi walaupun itu tidak masuk akal kita. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin untuk sesi ini tidak ada tanya jawab kali Pak ya. Karena mau ditanyakan pun tidak ada yang mau ditanyakan mungkin. Ya. Atau ada tanya jawab nih. Hah? Oh ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita amalan apa yang dapat diamalkan dalam bulan Rajab ini sampai tanggal 27 Rajab. Assalamualaikum. Jadi di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Juga kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak puasa sunnah guna mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita salah dengan ungkapan kita belajar sabar di bulan Ramadan, belajar untuk beribadah di bulan Ramadan. Kalau bisa di bulan Ramadan tidak usah belajar lagi. Belajarnya itu kita sekarang. Sekarang kita belajar sabar, sekarang kita belajar mempersiapkan diri kita. Nanti di bulan Ramadan tinggal kita actionnya saja. Tinggal kita melaksanakan ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk menghadapi bulan Ramadan, sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Ini itu kali Pak Haji ya? Silakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Haji. Silakan Haji. Begini Ustaz, kita ini memperingati Isra Mi'raj kadang-kadang kan tiap tahun. Kalau umur saya 60 tahun ini berarti udah hampir 60 kali memperingati Isra Mi'raj. Maksud saya implementasi daripada Isra Mi'raj kepada diri kita gitu kan, itu kan Nabi yang Isra Mi'raj itu untuk Nabi. Untuk kita ini apa gitu dengan ada Isra Mi'raj itu? Ya barangkali mungkin hasil daripada Isra Mi'raj, kemudian untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari kita itu apa gitu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dari peristiwa Isra Mi'raj itu ada suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita,
yakni solat 5 waktu, ya. Dan itu adalah inti dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita dalam memperingati Isra Mi'raj hanya kegiatan-kegiatan seremonial semata. Kalau beliau tadi bilang 60 tahun umurnya, maka 60 kali memperingati Isra dan Mi'raj. Jangan sampai 60 kali memperingati Isra Mi'raj ini tidak ada bekas di dalam diri kita. Setiap tahun memperingati Isra Mi'raj tetapi solatnya masih gitu-gitu aja. Kan? Setiap tahun memperingati Isra dan Mi'raj tetapi tidak mau solat di masjid. Setiap tahun memperingati Isra dan Mi'raj tetapi kualitas solat kita masih belang-belang kambing. Gitu kan? Maka peringatan Isra dan Mi'raj hanya sekedar seremonial saja, tidak ada bekasnya di kita. Kemudian juga dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kebesaran-kebesaran Allah yang ditampakkan di dalam peristiwa tersebut. Ya, hikmah-hikmah yang besar, pelajaran-pelajaran tauhid yang besar yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Jadi intinya yang pertama adalah perintah solat, yang kedua adalah agar kita bisa menanamkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kali Pak Ji. Ya. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Ustaz mengatakan bahwa ini berkaitan dengan akidah tentang keyakinan kita tentang pelaksanaan Isra Mi'raj itu, dikatakan bahwa di situ dihukumkan daripada malah fasik. Ini bagaimana tarikannya dengan saudara-saudara kita yang menggambarkan burak? Yang menggambarkan burak, apakah ini juga tergolong fasik atau tidak? Karena di rumah-rumah kita zaman-zaman dulu itu ada gambar burak yang menyerupai perempuan, kemudian badan kuda, padahal bayangan gambaran kuda ini, gambaran burak itu sudah dibayangkan oleh Rasulullah. Nah, ini juga mohon penjelasan. Yang kedua, ini berkaitan tentang gambaran pada saat di Mustawa. Karena Rasulullah itu mengatakan, mengatakan bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu dengan jiwa dan raga, roh dan raga. Ini intinya, apakah ada gambaran atau riwayat lain mengatakan bahwa gambaran di Mustawa itu kayak apa? Selain beliau Rasulullah mengenal perintah syarat. Saja. Ya, baik. Yang pertama, bahwasanya perlu kita ketahui, jadi buraq itu tidak ada gambarnya. Ya, tidak ada gambarnya. Adapun yang gambar-gambar yang beredar itu adalah gambar penghinaan kepada Nabi. Ya, jangan sampai kalau ada kita masih nyimpan di rumah, cepat-cepat dibakar. Itu foto penyesatan akidah kita. Itu digambarkan buraq punya sayap, kemudian kepalanya kepala perempuan. Itu penghinaan kepada Nabi. Di situ dikatakan bahwasanya Nabi itu suka perempuan, gila perempuan. Nah, ya kan? Itu adalah gambar yang atau foto yang sangat menyesatkan. Ya, foto yang sangat menyesatkan. Kalau ada cepat-cepat dibakar. Itu oleh Pak Ji ya. Kalau masalah hukum tergantung keyakinan. Kalau orang-orang yang awam ini karena dia tidak tahu, maka dia tidak bisa dihukumi dengan keawamannya. Akan tetapi kalau yang menyimpan itu orang yang tahu, orang yang memiliki ilmu, maka dia bisa dihukumi dengan murtad juga. Dia sudah tahu tapi masih dilakukannya, gitu kan? Karena itu juga berhubungan dengan akidah. Kemudian yang kedua, gambaran masalah mustawa tadi. Ya, dalam hadis banyak juga disebutkan bahwasanya yang perlu kita ketahui akidah di sini bahwasanya mustawa ini adalah tempat istimewa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang bertempat ini adalah Nabi Muhammad. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Yang kita membayangkan, berarti kita kayak membayangkan seperti dua orang, seperti seorang raja dan apa anaknya duduk di situ, enggak. Jadi di situ perlu pemahaman akidah kita yang dalam, bahwasanya yang memiliki tempat ketika Mi'raj tersebut, yang bertempat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tempat. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Begitu juga seperti kejadiannya Sayyidina Musa. Ketika Sayyidina Musa meminta Allah menampakkan wajahnya di Bukit Tursina, seperti itu kan. Jadi yang memiliki tempat yang berada di Bukit Tursina adalah Nabi Musa. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tempat dan tidak memiliki kedudukan, seperti itu kan. Nah, itu yang perlu kita yakini. Mungkin gitu kali Pak Haji. Wallahu alam bisawab. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Assalamualaikum. Perintah sholat sudah jelas, tapi kalau kita lihat kebanyakan surau kita, langgar kita, masjid kita bagus, kadang-kadang waktu sholat itu kosong. Itu bagaimana tanggapan Ustaz berkenaan dengan itu? Terutama kadang-kadang, ini saya mungkin tidak pernah terjadi kita di Sumber Daya ini, mungkin di daerah lain, mungkin waktu sholat kosong. Ada kadang-kadang enggak. Setelah sejam setelah itu baru adalah sholat. Ada sholatnya, itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini kita lihat dari YouTube, pemerintah memisahkan miras. Pemerintah memisahkan miras. Salah satu sahabat Rasulullah mengatakan itulah pertama pokok pangkalnya yang menjadi kebesaran. Miras itu. Sekarang itu ada peraturan pemerintah yang mengatur itu bahwa boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada statement dari seorang ketua organisasi terpandang di Indonesia ini yang mengatakan ada aliran ini dengan Nasrani, aliran cabang Nasrani. Ini menurut Ustaz gimana? Soalnya kita kan sudah tahu Islam itu mengatakan demikian, yang benar itu Islam. Sementara seorang tokoh agama dan tokoh nasional, internasional mengatakan bahwa ini cabang Nasrani. Nah, ini kan akidah. Kasihan. Kalau mungkin kelas-kelas ustaz, kelas-kelas yang pandai agama, mungkin bisa mengerti. Kalau macam kami ini awam. Nah, ini akan terjadi konflik di bawah ini. Organisasi ini pasti mempertahankan, ya, kata ustaznya, kata kiainya, kata ini benar. Mohon tanggapan Ustaz selaku pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perlu kita ketahui, menurut madhabnya Imam Syafi'i, mendirikan sholat jamaah di suatu tempat itu hukumnya fardu kifayah. Maka apabila di suatu tempat, di suatu masjid, ada satu solat tidak didirikan solat berjamaah, maka satu kampung itu menanggung dosanya. Itu Pak ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu mendirikan jamaah solat di satu tempat itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau di satu masjid atau di suatu tempat ada satu waktu tidak didirikan solat berjamaah, maka satu kampung itu berdosa. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Yang kedua, ya, kita sama-sama mengetahui bahwasanya pemerintah, tapi ini saya belum tahu juga nih, apakah ini cuma
beredar di media sosial, ataupun memang sudah ada peraturannya, ataupun masih wacana. Tapi terlepas daripada itu semua, kita berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau kita melihat kemungkaran, maka kita wajib merubahnya dengan tangan kita. Yang di sini ulama mengartikan tangan di sini adalah dengan kekuasaan. Artinya kalau memang ini betul-betul terjadi, maka orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang itu, seperti anggota dewan atau para pejabat pemerintahan, maka mereka berkewajiban untuk memberi masukan kepada pemerintah. Mereka mempunyai kewajiban untuk menegur pemerintah. Ya, fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak bisa dirubah dengan tangan, maka dirubah dengan mulut. Di sini ulama mengatakan adalah tugasnya para ulama. Para ulama menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada halayak ramai tentang dakwah Islam tersebut. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalaupun dengan kekuasaan tidak bisa, para ulama sudah menyampaikan dengan lisannya juga tidak bisa, maka fabiqalbihi, maka bagi kita orang-orang yang lemah ini, kita cukup mengingkari di dalam hati. Jangan sampai juga sudah kita tidak bisa merubah dengan kekuasaan kita, tidak bisa menyampaikan dengan dakwah kebaikan, tapi juga kita mendukung dengan hati kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut. Ya. Jadi makanya mari kita tingkatkan persaudaraan ukhuwah Islamiyah kita dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan dari lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai ada kemaksiatan di sekitar kita. Ya, kita tahu tapi kita tidak mau merubahnya, tidak mau menegurnya. Kalau kita sebagai seorang pemerintahan, aparat pemerintahan yang memiliki akses ke situ, maka kita gunakan kekuasaan kita untuk merubah kemungkaran tersebut. Sehingga ketika kemungkaran itu kita biarkan, maka na'udzubillah, takutnya azab Allah turun. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Mungkin karena mengingat juga waktu sudah habis Pak ya. Jadi dua pertanyaan tadi itu Pak, satu ya jawabannya. Ya idza ra'aitum munkaran falyughayyiru biyadihi fa bilisanihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.